Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini adalah mahasiswa SDKIP PGRI Sumeneb semester 3. Tujuan kami adalah untuk melakukan praktikum IPA SD kelas awal materi arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron yang mengalir melalui suatu titik dalam rangkaian listrik tiap satuan waktu. Baik, lebih jelasnya kita saksikan di videonya. Perkenalkan, nama saya Trianovita Ramadana. Saya di sini akan melakukan praktikum IPA SD kelas awal materi arus listrik. Praktikum yang saya lakukan sebanyak 7 praktikum. Praktikum yang pertama adalah kelereng misterius. Apa saja yang dibutuhkan? Ada kelereng sebanyak 5 kelereng, kemudian 2 penggaris. Caranya adalah susun penggaris seperti ini, teman-teman. Lalu susun juga kelereng. Susun kelereng seperti ini ya, sejajar. Kemudian salah satu ujungnya ini kita kunci seperti ini. Nah, berikutnya kita coba beri gaya dorong pada kelereng yang pertama. Ini kelereng terakhir ya. Kita lihat lagi kelereng pertama kita beri gaya dorong. Nah, ini akan bergerak. Kelereng terakhir akan bergerak secepat gaya dorong yang kita berikan pada kelereng pertama. Hal ini merupakan ilustrasi dari bagaimana elektron-elektron itu bergerak di dalam kabel atau media penghantarnya. Ini kan negatif, kemudian ini adalah positif. Dapat kita simpulkan yang bergerak di dalam kabel itu adalah positif menuju pada negatif. Selanjutnya adalah praktikum penguji konduksi. Apa saja yang kita butuhkan? Pertama, kita membutuhkan rangkaian lampu yang seperti ini. Ada baterai, kemudian ada lampu dan diberi kabel. Pada salah satu kabelnya itu diputus seperti ini. Pertama kita coba tes dulu apakah ini hidup. Nah, hidup ya. Lalu selanjutnya adalah kita perlu timah, perak, kemudian tembaga dan juga besi. Terus ada sedotan dan ada kertas. Mari kita uji. Pertama, kita coba uji dengan timah. Sentuhkan seperti ini. Ternyata lampu akan hidup. Selanjutnya adalah perak. Kita tes juga dengan perak. Ini juga hidup. Lalu selanjutnya adalah tembaga. Ini juga hidup. Kita coba dengan besi, juga hidup. Nah, bagaimana jika kita coba dengan sedotan? Ini tidak akan hidup. Lalu bagaimana jika kita coba dengan kertas? Juga tidak akan hidup. Nah, dapat kita simpulkan bahwa benda-benda yang seperti timah, kemudian perak, tembaga dan besi atau logam-logam ini termasuk dalam konduktor. Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Sedangkan sedotan dan juga kertas termasuk dalam benda yang isolator. Isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Kenapa sih elektron dapat menghantarkan listrik dengan baik? Karena elektron memiliki elektron-elektron yang bebas sehingga dapat elektron. Kenapa sih konduktor itu dapat menghantarkan listrik? Karena di dalam konduktor itu terdapat elektron-elektron bebas yang memungkinkan elektron tersebut dapat bergerak dengan mudah sehingga dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Untuk mengetahui arus dari koin, apa saja yang kita butuhkan? Pertama ada piring, kemudian ada air, ada garam, ada 2 koin yang berbeda, ini dari aluminium kuningan dan ini dari perak, serta alat untuk mengukur arus listrik. Ini namanya adalah multimeter. Langkah-langkahnya adalah tuangkan air ke dalam piring, kemudian larutkan garam.
Setelah garam ini larut, kita masukkan 2 logam ke dalam air sampai logamnya itu tenggelam. Nah, setelah logam-logam itu tenggelam, kita hubungkan terminal dari multimeter ini pada bagian logam, pada bagian uang seperti ini. Nah, ketika kita hubungkan terminal ini pada logam, maka jarum penunjuk pada multimeter ini akan bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat arus listrik yang dihasilkan oleh logam dan yang ditenggelamkan dalam air garam. Kenapa hal ini terjadi? Karena jika 2 jenis logam yang berbeda atau koin yang berbeda ini ditempatkan ke dalam larutan air garam dan kemudian terminal dari koin-koin ini dihubungkan, dapat menciptakan suatu sel elektrokimia sederhana. Nah, proses ini dikenal sebagai sel galvanik. Sel galvanik itu adalah di mana terjadi reaksi kimia antara logam dan elektrolit atau air garam sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Perlu kita ketahui apa itu zat elektrolit. Zat elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik ketika larut dalam air. Ini terjadi karena elektrolit dapat memisahkan menjadi ion positif dan ion negatif sehingga memungkinkan aliran listrik terjadi. Zat elektrolit itu contohnya seperti garam, kemudian asam dan juga basa. Praktikum tenaga kentang, apa yang kita perlukan? Ada 1 buah kentang, terus ada uang 500, aluminium kuningan, dan juga ada baja, paku. Nah, dan juga ada alat pengukur arus listrik, ini multimeter. Kita masukkan uang 500 dan juga masukkan seperti ini, lalu kita coba tes. Kita tes lagi, contohkan lagi. Jarum akan bergerak. Hal ini terjadi karena asam dari dalam kentang mentah ini memberikan reaksi kimia dengan logam dan juga dengan baja yang ada di sini, sehingga elektrolit itu akan bergerak secara bebas dan menghasilkan energi. Nah, kentang itu memiliki kandungan yang dapat menghantarkan arus listrik atau menghasilkan arus listrik, yaitu seperti NaCl, kemudian ada juga vitamin B dan C dan lain. Selanjutnya adalah praktek menyalakan lampu dari jeruk. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Tentunya lampu yang seperti ini kecil, kemudian buah jeruk sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan juga ada paku dan ada tembaga, dan dihubungkan dengan kabel. Ingat, ketika kita menghubungkan antara kabel dengan tembaga dan paku harus diperhatikan urutannya seperti ini. Misalnya di sini paku, kemudian tembaga. Setelah itu tembaga harus dihubungkan dengan paku lagi, tidak dengan tembaga, atau tembaga itu tidak dapat menghasilkan arus listrik. Nah, kita coba ya. Ini kita jepitkan di sini seperti ini. Lampunya hidup, warna-warni, hijau dan juga merah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam jeruk ini teman-teman memiliki kandungan asam, yaitu asam sitrat, yang nantinya akan menyebabkan reaksi redoks dengan kedua logam yang ditancapkan pada jeruk ini. Nah, nanti akan aliran elektron itu akan mengalir dari logam yang satu ke logam yang lainnya seperti ini melalui
si kabel sehingga menghasilkan arus listrik dan lampu ini bisa menyala. Praktikum selanjutnya adalah arus dari gulungan atau lilitan. Yang kita perlukan adalah magnet, kemudian lilitan tembaga pada kumparan sebanyak 100 lilitan, kemudian juga alat pengukur arus listrik. Nah, langkah-langkahnya adalah hubungkan ujung ini pada terminal multimeter. Hubungkan seperti ini ya. Setelah ini dihubungkan, yang selanjutnya adalah kita melakukan gerakan seperti ini. Ini kan magnet, kita ambil yang bagian utaranya, itu kita masukkan ke dalam lilitan atau dalam kumparan seperti ini. Nah, hal proses ini dijelaskan oleh hukum Faraday. Hukum Faraday itu mengatakan bahwa ketika magnet itu digerakkan masuk dan juga keluar, itu dapat menyebabkan yang namanya terjadinya persimpangan pada jarum multimeter atau pada jarum alat pengukur arus listrik. Hal ini terjadi karena perubahan medan magnet menyebabkan elektromagnetik sehingga dapat menghasilkan arus listrik meskipun itu kecil. Praktikum selanjutnya adalah praktikum gambar 6.5 pada halaman 82. Alat dan bahan yang kita perlukan meliputi tembaga dan juga besi. Tembaganya itu kita lilitkan ya, seperti ini. Kemudian air es, lilin, dan juga alat pengukur arus listrik. Pertama kita hubungkan dulu terminal pada alat pengukur arus listrik dengan ujung di sini. Lalu kita yang bagian ini kita celupkan ke dalam ujungnya kayak gini kan. Ini satu ujungnya celupkan ke dalam air dingin, yang satu lagi kita panaskan seperti ini. Nah, sembari kita menunggu. Setelah ditunggu beberapa saat, akan terjadi perubahan pada jarum alat pengukur arus listrik. Coba saya perlihatkan ya. Nah, ini terjadi perubahan. Nah, kenapa hal ini? Coba lebih didekatkan ya, seperti ini. Kelihatan kan? Nah, kenapa terjadi persimpangan atau terjadi gerakan pada jarum penunjuk? Hal ini dijelaskan oleh konsep termoelektrik, di mana konsep ini menjelaskan dan memanfaatkan perbedaan dua suhu antara panas dan juga dingin yang menghasilkan arus listrik. Dalam termoelektrik yang praktikum ini menggunakan efek Seebeck. Efek Seebeck itu terjadi ketika perbedaan suhu di antara dua ujung material termoelektrik, maka hal itu dapat menyebabkan arus listrik walaupun itu hanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Imania, Prodi PGSD STKIP PGRI Sumeneb. Saya akan melakukan praktikum IPA SD kelas 1. Saya akan melakukan 6 praktikum. Yang pertama adalah praktikum bagaimana cara menghidupkan lampu bohlam menggunakan larutan air garam dan juga dengan menghubungkan antara timah dan juga sen menggunakan kabel. Berikut adalah alat yang diperlukan untuk menghidupkan lampu bohlam. Pertama adalah garam dan juga ada 3 botol air
Ada juga kabel yang sudah dihubungkan antara timah dan juga seng, dan ada juga kabel yang dihubungkan dengan lampu bohlam. Langkah pertama yang dilakukan adalah tuangkan garam ke air. Lalu larutkan air garam. Langkah selanjutnya, ketika air garam sudah larut, kita celupkan kabel yang sudah dihubungkan antara seng dan juga timah. Langkah selanjutnya adalah celupkan kabel yang sudah dihubungkan antara lampu, seng dan juga timah. Lampu bohlam menyala. Terjadi karena reaksi galvanik antara dua logam tersebut. Reaksi galvanik adalah reaksi redoks yang menghasilkan arus listrik dengan memanfaatkan perbedaan potensial elektroda. Air garam berperan sebagai elektrolit yang memfasilitasi aliran ion-ion dalam larutan. Ion-ion ini menarik elektron-elektron dari katoda atau seng dan mengalirkan menuju anode yang disebut dengan timah. Proses ini membuat terjadilah arus listrik yang dapat menyalakan lampu bohlam. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan menyalakan lampu bohlam. Alat yang diperlukan adalah 4 macam baterai. Yang pertama baterai kotak, baterai besar, baterai sedang, dan baterai kecil, dan 2 kabel, dan ada 1 lampu. Mari kita uji menggunakan baterai kecil. Hidup. Baterai sedang lebih terang dari baterai sebelumnya. Baterai besar nyalanya lebih cepat dan lebih terang dari baterai sebelumnya. Dan yang terakhir adalah baterai kotak. Sangat terang dan sangat cepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangan listrik, semakin besar pula arus listrik yang mengalir sehingga menyebabkan lampu menjadi terang. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan saklar, yaitu menyambung dan memutuskan arus listrik. Yang dapat dilihat di sini ada baterai, ada lampu, dan ada juga saklar. Jadi, pada saat kita memencet on, lampu akan menyala, dan jika kita memencet off, lampu akan mati. Jadi dapat disimpulkan saklar adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik dengan cara menggeser atau menekan tombol yang akan dihidupkan. Kegiatan selanjutnya adalah sekring. Alat yang diperlukan adalah baterai besar dan 1 kertas rokok. Tujuannya adalah untuk mengetahui kertas menjadi melebur atau tidak. Dapat dilihat kertas berubah sedikit demi sedikit, terjadinya keluar asap. Kenapa demikian? Karena kertas rokok mengandung aluminium foil yang dapat menghantarkan listrik, tetapi juga memiliki titik lebur yang rendah. Jika arus listrik yang mengalir melebihi kapasitas kertas, maka kertas akan menjadi panas dan akan meleleh. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini adalah contoh rangkaian seri, yaitu lampunya dihubungkan secara sejajar. Selanjutnya adalah rangkaian paralel, yang lampunya dihubungkan secara disusun atau bertingkat. Jadi, rangkaian listrik adalah hubungan antar komponen listrik yang dialirkan oleh arus listrik dalam kondisi rangkaian tertutup. Rangkaian listrik ada 2 tipe, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang arus listriknya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Jika rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bertingkat atau bercabang.
Jika salah satu lampu mati, maka yang lain juga ikut mati. Disebut dengan rangkaian seri. Dan jika rangkaian paralel itu, jika salah satu lampu mati, maka yang lain masih bisa hidup atau masih bisa digunakan. Sekian, terima kasih. Kegiatan terakhir adalah kegiatan terbuka dan tertutup. Alat yang dibutuhkan adalah kabel yang sudah dihubungkan antara baterai dan juga lampu bohlam. Hubungkan antara kabel dan lampu bohlam. Pada saat rangkaian tertutup, kabel menjadi hidup, dan pada saat rangkaian terbuka, kabel akan menjadi mati. Jadi dapat disimpulkan bahwa rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak terhubung sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang terhubung sehingga ada arus listrik yang mengalir. Ketika rangkaian terbuka, beban listrik seperti lampu dan akan mendapatkan daya sehingga akan hidup. Alasannya mengapa rangkaian terbuka akan mati dan rangkaian tertutup akan hidup adalah karena hukum Ohm yang menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian sebanding dengan beda potensial dan terbanding terbalik dengan hambatan. Jika rangkaian terbuka, maka hambatan menjadi tak hingga sehingga arus listrik menjadi nol. Jika rangkaian tertutup, maka hambatan menjadi konstan sehingga arus menjadi tetap atau mengalir dan lampu akan menjadi hidup. Sekian, terima kasih praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bereksperimen rangkaian pendek. Yaitu ada baterai, bohlam, sama kabel. Nah, di sini saya akan coba apakah bisa menyala atau tidak. Ini dilihat, hidupkan. Nah, di sini tenaga listrik yang bertegangan dihubungkan dengan suatu beban listrik dalam rangkaian tertutup, maka akan timbul arus listrik yang mengalir sepanjang rangkaian tersebut. Tak kelihatan ya. Lampu menyala karena kondisi rangkaian tertutup. Baik, kita beralih ke penjelasan, bukan eksperimen. Di sini penjelasan di sini yang 6.J, kumpulan pemain energi. Di sini sediakan kabel bel panjang. Kabel bel tersebut untuk setiap pusat dari sel kering yang kuat 6 volt jika mungkin, dan sentuh ujung sekumpulan inti kabel. Hindari kabel panas. Miliki sebuah sarung tangan yang berguna untuk memadamkan kabel yang terbakar, dan milikilah ventilasi yang baik jika kemungkinan terjadi asap. Investigasi murid mungkin termasuk proses satu berikut, yaitu yang pertama, amati kawat yang menjadi begitu panas sehingga terbakar. Yang kedua, perkirakan bahwa panas disebabkan oleh hambatan dalam untaian tipis dari kawat. Dalam kegiatan 6J, kumpulan pemain energi listrik digunakan untuk membakar kawat halus di dalam kabel. Ingat untuk berhati-hati
hindari menyentuh kabel panas yang terbakar. Milikilah sarung tangan yang berguna untuk memadamkan kabel yang terbakar. Dan yakinlah bahwa setiap asap mungkin dikeluarkan melalui ventilasi. Kegiatan ini juga dapat digunakan pada bab 2 di bagian api. Kawat halus ini juga dapat digunakan. Kawat halus memungkinkan begitu banyak oksigen untuk mencapai baja yang sebenarnya dapat terbakar. Sebuah baterai 6 volt akan bekerja lebih baik daripada baterai 1,5 volt. Eksperimen yang ketiga, di sini ada membuat magnet. Langkah-langkah pertama, lilitkan kawat tembaga ke paku searah tanpa tumpang tindih. Yang kedua, ujung kawat tembaga dihubungkan dengan baterai dan direkatkan dengan selotip untuk menghindari panas. Yang ketiga, dekatkan paku pada paperclip. Jika paperclip tertarik dengan paku lilitan tersebut, maka eksperimen pembuatan elektromagnetik ini berhasil. Sekarang eksperimen yang keempat, yaitu medan magnet. Di sini saya pakai kertas, magnet, sama bubuk besi. Baik, kita lakukan eksperimennya. Di sini ada magnet, terus ada buku sama bubuk bersih. Nah, magnet ini ditaruh di bawah kertas. Di sini tuangkan bubuk besinya. Kita ratakan. Ini pola garis gaya magnet utara dan selatan, bentuknya kayak gini. Sekian eksperimen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.